Jadi pemimpin tersebut itu akan lahir dari mereka-mereka yang berani. Yang dipelajari dari organisasi itu salah satunya kemampuan kita untuk bersosialisasi dengan orang baru ya, Bu? Iya. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Zata. Nah, kali ini aku lagi nggak bahas buku nih. Jadi aku kedatangan tamu nih. Mungkin bisa perkenalan, nanti kita akan berbincang-bincang masalah organisasi. Menarik kan? Jadi silakan. Baik, halo, perkenalkan, nama saya Riki Trisdianto. Apa lagi? Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya mahasiswa aja sih, mahasiswa kuliah. Jadi teman-teman, ini namanya itu Mas Ari ya. Nanti bisa dilihat Instagramnya di sini ya. Akan saya cantumkan, jadi jangan lupa di follow. Oke, jadi tujuan saya ingin membuat video ini tuh ingin membuat suatu konten baru di YouTube aku. Jadi aku pengen membuat video tentang organisasi. Kebetulan kan masnya ini organisasi juga, saya juga, tapi nggak aktif-aktif banget. Malah yang aktif ini. Organisasi apa nih yang pernah diikuti selama ini? Mulai dari Sekolah dulu. ya. Dulu waktu SMP saya mengikuti organisasi OSIS. Kemudian di SMA saya mengikuti organisasi pramuka, dan di mahasiswa ini saya mengikuti BPN Di desa ya dan kecamatan. ya lebih tepatnya di desa. Oke, terus kenapa nih alasannya ikut organisasi? Alasan sendiri mengikuti organisasi itu, satu, buat pengembangan diri saya sendiri, dua, ingin mencari relasi. Kita kan jangan menyia-nyiakan masa muda ya kan. Betul. Kita juga perlu relasi sana Iya. sini. Kita juga harus mengembangkan diri, betul nggak? Betul banget, betul. Mungkin kalau saya kenapa ikut organisasi? Pengen mencari teman baru. Ya tadi relasi gitu. Soalnya di organisasi tuh kita akan menemukan teman yang berbeda jenis, mungkin berbeda pandangan, berbeda latar belakang. Jadi kita bisa mempunyai relasi yang banyak itu dan beragam. Itu kalau saya. Nah, waktu di organisasi itu menjabat sebagai apa? Apakah anggota nih atau ketua gitu? Mungkin dari yang SMP atau yang SMA atau yang sekarang? Iya, kalau dulu berangkatnya juga dari anggota ya, dari anggota. Kemudian waktu di SMP itu kebetulan ya, alhamdulillah pernah jadi ketua OSIS. Ketos. Ketos. Kemudian waktu masuk ke tingkat SMA, saya juga kebetulan pernah menjadi ketua pramuka juga waktu di SMA. Kalau ketua pramuka tuh namanya apa? Pradana. Oh iya, Pradana. Lalu di organisasi IPNU, terutama di wilayah sini, di wilayah mana tuh wilayahnya? Sini tuh mana? Di wilayah Pelemahan, Ya. Pelemahan sendiri. Ya, jadi Pelemahan tuh ada di Kabupaten Kediri ya. Just info. Iya, kalau di Pelemahan sendiri saya pernah bergabung dan saat ini menjadi Wakadua kaderisasi. Mungkin Keren. Saya dari dulu tuh cuma jadi anggota-anggota. Nggak pernah jadi apa-apa. nggak mau mungkin. Enggak, bukan bakat. Ya mungkin belum waktunya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pengalaman apa saja nih yang didapat di organisasi selama ini? Pastinya kan banyak ya pengalaman dari organisasi. Nah, itu apa? Pengalaman Ya, saya itu
kalau dalam mengikuti organisasi sendiri, dalam pribadi saya itu diri saya itu terasa terupgrade. Jadi itulah salah satu yang didapat dari pengalaman. Kemudian juga dalam organisasi tersebut itu kita jadi gimana ya istilahnya, kalau sama orang itu kita jadi nggak canggung-canggung, enak. Kita bersosialisasi itu enak, kita mau istilahnya, apalagi kalau yang saat ini di IPPNU tersebut itu jaringan networking kita itu banyak. Jadi dalam berorganisasi itu kita contoh mau membuka usaha atau membuka komunitas dan lain-lain, kalau kita tergabung dalam organisasi tersebut itu kita pasti punya pasarnya, kita sudah punya teman banyak, relasi, privilege. Betul. Nah, itu Privilege. jadi kita punya Keistimewaan mungkin. keistimewaan ya. Keistimewaan. Udah Kayaknya banyak nih, kok udah aja gitu. lebih spesifiknya Ya. apa? Pengalaman mungkin pernah jadi ketua pelaksana atau menjadi MC, jadi apa gitu kan, ada itu pengalaman yang langsung terjun ke masyarakat mungkin. Ya memang gitu sih. Kalau berbicara tentang organisasi, apalagi berbasis kemasyarakatan ya. Kalau kita terjun ke masyarakat tersebut itu pasti point of view itu ada di kita. Kenapa? Apalagi maaf ya, ini dalam tip organisasi keagamaan. Kita bukan untuk mencari nama ya, bukan untuk mencari nama. Jadi kalau dalam organisasi tersebut, kita di masyarakat sendiri pun itu beliau masyarakat umum itu tahu, oh si anak ini itu dia itu memang faktnya di organisasi. Jadi ketika diamanahi buat menjadi contoh satu MC dan lain sebagainya, itu dia itu tahu. Dan perbedaannya organisasi dengan yang tidak organisasi itu contoh dilihat dari yang real perkumpulan Karang Taruna. Dia kalau di Karang Taruna dengan anak yang organisasi, anak yang biasa yang tidak mengikuti organisasi dengan anak yang mengikuti organisasi, ketika di Karang Taruna pasti banyak yang mengeluarkan pendapat atau usulan, itu pasti anak-anak yang tergabung dalam organisasi. Itu sudah dapat dibuktikan di mana-mana itu. Iya. Mungkin bukan hanya di Karang Taruna aja. Mungkin itu salah satu contohnya. Iya, salah satu memang. Yang di masyarakat, yang terjun langsung di masyarakat Iya. gitu. Betul sih menurutnya Mas Ari ini. Soalnya tuh saya merasakan sendiri. Jadi anak organisasi itu dilatih cara ngomong kita di depan audiens atau di dalam acara, atau misalnya kita jadi ketua, jadi kan kita harus pintar ngomong gitu ya, seenggaknya itu memimpin gitu. Jadi bedanya anak organisasi dan gak organisasi mungkin salah satunya itu pintar ngomong gitu, bukan tanda kutip pintar ngomong kayak cerewet gitu, bukan kayak gimana ya pintar ngomong aja gitu loh dalam sosialnya gitu. Lah ya, lebih tepatnya dia itu berani mengeluarkan pendapat, Meskipun pendapatnya di situ itu diterima atau tidak, yang penting kita itu sudah berani berpendapat. Jadi kalau ada yang berbicara yang melantur istilahnya, itu pasti dari anak organisasi tersebut itu secara tidak langsung itu dia pernah terjun di situ gitu loh. Jadi dia itu bisa membenarkan yang melantur tadi. Jadi pengalaman dari organisasi tersebut kita bawa ke lingkungan yang baru. Menarik. Lalu dalam organisasi itu apa aja yang dipelajari? Salah satu itu tadi pintar ngomong gitu. Ngomong ya. Salah satu itu. Jadi di organisasi itu banyak kalau yang mau dipelajari. Asalkan dia itu di organisasi tersebut kalau memang benar-benar ya banyak sekali yang didapat.
kalau berhubung saya ini organisasi yang berbasis kemasyarakatan, ya, terutama ke IPNU IPPN UAN itu kan di situ kita satu, bagaimana diajari cara kita bermasyarakat, cara kita bersosialisasi, kemudian cara kita itu mengenalkan sedikit banyak ilmu-ilmu tentang berbau agama. Saya nggak bicara tentang ilmu agama karena ini adalah organisasi. Jadi dalam organisasi ini kita itu berperan aktif sebagai pemuda yang dilatih untuk bersosialisasi atau mengeluarkan gagasan, mengeluarkan pendapat. Itu sih menurut saya. Oke, menarik. Jadi mungkin yang dipelajari dari organisasi itu salah satunya kemampuan kita untuk bersosialisasi dengan orang baru ya. Iya, betul. Itu sangat dilatih di organisasi. Mungkin kalau saya selama ikut organisasi itu yang saya pelajari itu kemampuan itu kepemimpinan. Iya. Jadi saya ini kebetulan kan nggak pernah jadi ketua umum itu nggak pernah. Tapi di salah satu momen di kampus kemarin itu saya pernah dijadikan ketua pelaksana. Itu pengalaman saya pertama kali itu jadi ketua pelaksana. Jadi ya gitu, saya jadi belajar gitu gimana memimpin sebuah organisasi, walaupun cuma acara gitu ya, acara bukan secara umum organisasinya. Itu sangat terlatih. Saya sangat bersyukur bisa terjun langsung di organisasi, jadi terlatih kepemimpinannya. Setuju nggak? Setuju. Ya memang salah satu yang didapat dari organisasi itu kita jadi memimpin tadi, benar yang dikatakan Mbak Zara. Jadi pemimpin tersebut itu akan lahir dari mereka-mereka yang berani. Jadi kalau dalam organisasi tersebut istilahnya kita belajar untuk menjadi pemimpin. Memang di situ. Menurut pendapat Anda, ada orang yang mengikuti organisasi cuma satu, tapi dia tuh sangat-sangat berperan di organisasi tersebut. Dan ada salah satu orang yang mengikuti banyak organisasi, tapi ya nggak terlalu berperan lah. Itu gimana menurut pendapat Anda? Atau mungkin pilihlah salah satu atau gimana? Gini, kalau menurut saya itu dua, ini ada dua sisi pandangan saya. Kalau yang menjawab pertanyaan tadi, kita kalau memang masih muda, kalau bisa itu kita cari yang sebanyak-banyaknya. Kita ikut yang komunitas, berbagai komunitas boleh, kita mengikuti berbagai organisasi juga boleh, asalkan itu jelas organisasinya, jelas. Nah, itu baik menurut saya, bahkan sangat baik, karena ya itu kembali lagi kita mengikuti dari berbagai kegiatan tersebut, itu kita dapat membuka relasi, membuka wawasan kita tentang mengikuti berbagai, di sini misalnya di sini organisasi A sistemnya seperti ini, si B seperti ini, komunitasnya cara pengembangannya begini, itu baik. Nah, tapi kalau dia ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan, itu yang saya maksud. Kalau dia hanya ikut-ikutan ya, lebih baik jangan. Ya betul. Menurut pandangan saya, yang satunya jadi ketika satu organisasi saja tapi kita dapat berperan di situ, itu juga sangat baik, karena kontribusi kita itu dapat kita salurkan di sana. Jadi secara nggak langsung itu kenapa toh banyak-banyak organisasi tapi kita hanya ikut-ikutan saja, nggak bertanggung jawab di situ. Betul. Jadi lebih baik di satu organisasi saja tapi kita punya peran di dalam sana, meskipun kita tidak
meskipun kita hanya anggota itu, tapi kita dapat berperan di situ itu adalah yang sangat baik daripada ikut-ikutan tidak punya peran sama sekali. Itu sama saja, tidak ada timbal balik ke kitanya sendiri. Ya betul, itu tadi kayak numpang nama gitu. Kalau Mas Ari sendiri memilih yang organisasi satu atau yang banyak nih menurut? Ya kalau dari pertanyaan organisasi, tapi organisasi satu memiliki peran. Ya. Terus atau banyak organisasi tapi kayak cuma numpang nama gitu kan. Kalau menurut saya ya ikut organisasi yang satu tersebut. Ya, meskipun peran kita di situ hanya anggota, tapi kita sudah memiliki peran di situ. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, tidak menumpang nama, kita di situ sebagai anggota saja misalnya, nggak apa-apa. Yang penting kita itu bertanggung jawab sebagai anggota dalam organisasi tersebut. Yang penting kita punya rasa tanggung jawab bahwa dalam organisasi tersebut itu ya kita, kalau pakai istilah bahasa Jawa ya, kalau nyemplung di situ ya nyemplung pisan kelelep pisan. Iya, betul. Jadi nggak ada yang ngambang. Ya. Kalau ngambang itu kan kayak gabus ngambang di atas air, ya. Apalagi di sungai, dia bakal ya ngambang aja gitu. Ya. Betul. Intinya tuh yang saya petik harus bertanggung jawab gitu. Walaupun teman-teman ini ikut satu organisasi tapi bertanggung jawab itu bagus. Apalagi kalau teman-teman ikut banyak organisasi tapi juga bertanggung jawab di situ, itu lebih bagus lagi. Mungkin gini, kalau saya misal kita cuma ikut organisasi walaupun cuma anggota tadi ya, tapi nama kamu itu dicari-cari di organisasi itu, ya itu tandanya kamu berperan aktif di organisasi. Ketimbang banyak organisasi tapi namamu nggak dikenal gitu ya. Iya. Terakhir, pentingnya organisasi bagi diri sendiri itu gimana? Ya, kalau pentingnya dalam berorganisasi ya mungkin ini saya kelas balik. Kalau tadi kalau sudah istilahnya terus nyemplung. Kalau kita sudah di situ, itu kita dapat merasakan kepeduliannya kita terhadap organisasi. Baratnya itu sampai kalau ada apa-apa dengan organisasi tersebut itu kita juga harus bertanggung jawab ikut menyelesaikan gitu. Jadi kalau dalam pribadi kita itu tidak akan lari dari masalah. Jadi apapun yang ada masalah dari organisasi tersebut itu kita pasti dapat menghadapinya. Jadi kalau ada masalah itu kita tidak lari, tapi kita menghadapinya. Jadi itu. Oke, jadi itu pentingnya organisasi bagi diri pribadi. Iya. Pak Ari. Mas Ari. Jangan Pak dong. Kalau saya pribadi, pentingnya organisasi itu apa bagi diri saya? Mungkin melatih skill bakat saya yang nggak tersalurkan di sini, tapi di organisasi itu sangat tersalurkan gitu. Itu yang saya rasakan pentingnya organisasi bagi diri saya sendiri itu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini, walaupun saya nggak tahu ini yang menonton ada berapa, semoga ya banyak gitu. Terus terima kasih untuk Mas Ari, Sama-sama. sudah mau saya undang di video kali ini, dan semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tentang organisasi ini. Juga kita juga minta maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Itu mungkin kita akhiri aja ya video kali ini.
Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk dislike. Terima kasih. Dislike loh.